Sukses selalu untuk Bapak Sofianto. Selanjutnya kepada Bapak Sofianto kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Pagi, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Raksabudi, Bapak Suripto Sarjana Pendidikan yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Komite Bapak Ujang Surpriana yang sama-sama kita hormati, Bapak Kades Desa Raksabudi dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anak sekalian dan staf yang kami banggakan. Marilah pada hari ini kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semuanya dapat hadir di dalam ruangan ini dalam suasana COVID-19 ini. Kita masih tetap melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah dapat terlaksana. Yang sama muslim, marilah kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu beserta Ketua Komite yang saya hormati, wabil khusus hari ini hari spesial bagi saya, mungkin Ibu juga, Ibu Pak Ripto bisa hadir di SMA Negeri Raksabudi. Saya ingat tahun 2014 ketika saya hadir di sini, mungkin posisi suasana hati mungkin sama dengan Pak Suripto, datang ke sekolah ini dengan membawa sesuatu yang baru seperti yang disampaikan Pak Bowo tadi. Kita belum tahu, yang jelas inilah sekolah yang akan kita lakukan, akan kita hadapi dan akan kita kelola dan akan menjadi tanggung jawab kita untuk ke depan. Tapi pada saat itu saya tidak terpikirkan bahwa apa yang dialami atau dirasakan oleh Pak Damianto pada saat itu. Tapi pada saat ini apa yang dirasakan Pak Damianto itu saya rasakan pada hari ini. Luar biasa. Ternyata hal yang paling sulit itu hari ini. Saya ketika masuk sekolah aja rasanya ya sulit untuk dibayangkan. Saya baru terpikirkan ternyata batik itu dibuat untuk perpisahan saya. Batik itu kita tempa sama-sama untuk acara perpisahan siswa kelas 12. Ternyata batik ini digunakan untuk perpisahan saya. Saya tidak pernah terpikirkan itu, sedikit pun tidak pernah terpikirkan bahwa ternyata itu untuk kita semua. Inilah rahasia Allah yang tidak bisa kita ketahui, bahwa kita bisa merencanakan, tetapi apakah tujuan kita akan tercapai sesuai dengan yang kita rencanakan yang kita tidak pernah tahu. Sehingga hari ini itu semua yang saya rasakan. Terima kasih Pak Bowo, Pak Bowo luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bowo. Saya paling terkesan ketika masuk SMA Raksabudi dengan nyanyian yang disampaikan Pak Bowo waktu itu yang memberikan saya motivasi. Di akhir ketika saya mengakhiri tugas SMA Raksabudi, Pak Bowo memberikan kenang-kenangan yang luar biasa bagi saya. Saya melihat itu saja mulai pertama saya tak bisa nahan air mata. Karena itu yang kita perjuangkan bersama-sama pada waktu itu, dengan segala kesusahan, segala jerih payah, keringat yang kita perjuangkan, alhamdulillah tercapai. Hari ini apa yang saya inginkan tercapai semua, bahwa anak-anak kita yang dulunya
Kalau ngomong di depan tuh agak igi, karena tidak bisa berpidato dengan baik dan benar. Hari ini saya menyaksikan sendiri Teddy Armansyah, luar biasa pidato hari ini membuat hati saya tersentak bahwa inilah sebuah proses hasil pendidikan yang kita latih membutuhkan waktu lebih kurang 5 tahun. Artinya proses keberhasilan itu cukup lama baru kita rasakan. Hari ini juga Bu Epa Yunita membuktikan kepada saya. Bu Epa dulu saya marah-marah ketika tampilannya tidak memuaskan saya. Pada saat pelepasan siswa kelas 12 waktu itu yang tidak memuaskan hati saya. Karena seni itu yang ditonjolkan adalah skill atau kemampuan anak. Hari ini Pak Komite, Bu Epa menampilkan tarian di depan ini. Anak di depan, 3 orang di depan itu seperti yang saya inginkan. Seperti itulah kalau tampil nari, mulutnya tidak usah ditutup, giginya biar terlihat. Cuman masih ada catatan, yang 2 di belakang masih nutup mulutnya. Ya, yang di depan, nah yang seperti itu yang saya inginkan. Bahwa hasil dari sebuah proses ketika ditampilkan di depan forum banyak menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah inilah yang saya harapkan, yang saya idam-idamkan, yang saya inginkan dari dulu. Seperti yang disampaikan Pak Bowo, apa yang kita rencanakan itu ya. Nah yang seperti ini yang saya inginkan ke depan. Saya yakin dengan komitmen kita bersama di bawah pimpinan Pak Suripto ini, saya yakin bahwa kita akan bisa lebih baik. SMA Raksabudi ini bisa akan lebih baik. Tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendidik anak-anak kita. Bapak Suripto dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon maaf bukan melo, tapi inilah yang kita rasakan bahwa 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tadi orang rumah saya di jalan baru merasa bahwa perjalanan kita itu yang luar biasa, yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke sekolah. Tadi enak saya katakan kita naik mobil, tapi alhamdulillah diuji tengah jalan dari Pecapan. Ya, saya naik baju dinas harus ganti ban. Nah, itu baru bagian kecil saya katakan. Belum bagaimana ketika kita lagi memotor ketemu hujan. Apa yang harus kami lakukan? Kalau nyingok kami pada saat kena hujan, sulit untuk diceritakan bahwa itu aku kepala sekolah bukan. Lah saya mau bayar dengan nomor dari kebon. Nah, saya rasakan, saya berharap bahwa ini menjadi dukungan, ya, terutama Ibu Pak Ripto mungkin bisa melihat dari awal. Kalau istri saya baru hari ini bisa hadir, sehingga bisa melihat, oh seperti ini perjuangan saya selama lebih kurang 6 tahun di SMA Raksabudi dengan kondisi jalan seperti itu, harus bolak-balik dan segala macam. Alhamdulillah saya bersyukur sekali dengan insya Allah dengan keikhlasan yang kami laksanakan. Alhamdulillah selama 6 tahun dengan kondisi berjalan bermobil kadang bermotor, alhamdulillah dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin berkat doa kita bersama sehingga semua yang kami lakukan bisa terlaksana, walaupun tentu saja di sana sini banyak kekurangan. Harapan saya, kami sebagai kepala sekolah ini tentu yang paling memberikan support itu adalah keluarga. Dimanapun tempat kami melaksanakan tugas, kalau diberi percayaan oleh keluarga, diberikan dukungan, saya yakin melaksanakan tugas itu tentu bisa senang dan bisa nyaman, sehingga apa yang kita rencanakan di sekolah bisa tercapai. Mungkin istri saya bisa melihat apa yang sudah ditayangkan sekilas tadi, itu sebagian kecil ya, penderitaannya tidak disebutkan, tadi disebutkan oleh Pak Bowo, tapi tidak dijingok fotonya. Kalau dijingok fotonya mungkin, waduh, ya Pak Bowo ya, iya. Untuk foto masak-masak tidak ditampilkan Pak Bowo, ya. Saya dulu kalau di sekolah itu kan masak, ya itu hal biasa demi keakraban dan kebersamaan kita bersama. Kemudian saya sampaikan juga Pak Komite pada hari ini bahwa program yang sudah kami lakukan terhadap sekolah kita ini, SMA Raksabudi ini sudah banyak, tentu bisa mengevaluasi sendiri. Namun di bagian akhir dari program ini tadi saya sudah sampaikan secara pribadi,
bahwa kami diamanahkan oleh pemerintah untuk membangun WC untuk siswa. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada seluruh siswa, itu kita membangun WC, kemudian membangun musola, kemudian ada juga bantuan pemerintah dalam bentuk program afirmasi. Alhamdulillah hari ini semuanya sudah saya sampaikan. Musola Pak Komite baru sampai di situ. Rencana kita kemarin, insya Allah mudah-mudahan tukangnya tidak berubah, bahwa tukang itu menyanggupi sampai untuk membuat teras musola dengan upah yang sudah kita sepakati dengan membangun WC. Nah, kami mohon nanti dibantu Pak Komite Kepala Sekolah yang baru untuk mendampingi tukang tersebut supaya apa yang sudah direncanakan tetap terlaksana. Karena keramik musola itu untuk bagian luar itu sudah tersedia, tinggal atap yang belum selesai. Kemudian untuk pelaksanaan WC tersebut, selanjutnya saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah yang baru, saya serahkan kepada kepala sekolah yang baru bersama panitia pembangunan. Secara administrasi saya hanya bertanggung jawab sampai pembangunan 25%. Kemarin di depan konsultan kita sudah menghitung bahwa pekerjaan pembangunan itu sudah mencapai 40,6%. Artinya sudah melebihi target yang diberikan oleh pemerintah. Nah, saya akan tetap bertanggung jawab dengan anggaran dana 25% tersebut. Selanjutnya pembangunan saya serahkan kepada panitia, tentu di bawah komando Pak Suripto dan kawan-kawan. Saya berharap bahwa WC itu tidak dapat selesai tepat waktu dan bisa dimanfaatkan untuk seluruh siswa kita. Karena saya sampaikan dari 26 sekolah SMA yang ada di Kabupaten Musirawas, hanya SMA Raksabudi yang saat ini yang mendapat bangunan sanitasi WC. Banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan, alhamdulillah kita dapatkan. Kemudian saya juga kemarin dengan mengajak orang dari Provinsi Sumatera Selatan 2 kali sudah melihat sekolah kita. Saya berharap bahwa ke depan ada banyak program pembangunan yang akan diberikan kepada SMA Raksabudi. Beliau sudah diajak berkeliling melihat bangunan-bangunan yang layak direhab. Kemudian ke depan saya sudah pesankan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana bahwa di pemerintah itu ada alokasi untuk pembangunan mes guru, supaya kita tidak lagi ya tidur nyempur-nyempur di dalam kantor itu, bekaparan di kantor. Nah, tadi saya masuk kantor saya lupa nyampe ke rumah saya. Nah, itu lah tempat, kebetulan tempat Ibu Dudu itu adalah tempat saya tidur kalau malam. Ya, itulah kursinya tempat kita tidur kalau malam. Nah, saya berharap ke depan tahun 2021 dan seterusnya itu bisa dikejar untuk pembangunan mes guru supaya guru-guru punya tempat untuk beristirahat. Kemudian selanjutnya yang tadi saya bawakan dari Lubulingga itu adalah tab sebanyak 109 tab sesuai dengan alokasinya. Jadi tab itu saya bawa itu untuk SMA Negeri Raksabudi. Nanti saya minta dicek saja kalau di itunya itu apa di RAM-nya itu 109, yang belum sampai itu hanya tinggal sedikit saja. Ada proyektor, ada laptop, ada apa namanya komputer PC dan seterusnya, dikit lagi. Yang paling banyak itu ada di tab itu. Nah, silakan nanti saya mohon kawan-kawan dicek barang-barangnya, kemudian didokumentasikan sebagai barang inventaris sekolah. Sebelum akhir tahun, mohon barang-barang itu jangan dulu dibawa kemana-mana, karena biasanya akan ada pemeriksaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap barang belanja modal atau aset sekolah. Nah, itu pesan saya. Tentu yang belum terkirim menjadi tanggung jawab saya, nanti akan saya sampaikan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana untuk menggunakan barang-barang, mengambil barang-barang tersebut kalaupun nantinya disampaikan ke rumah saya. Kemudian saya laporkan juga kepada Pak Komite, Pak Suripto, secara administrasi kita sudah diverifikasi. Tentu seingat saya tidak ada satupun barang sekolah yang saya bawa pulang. Artinya sudah semuanya di sekolah. Kemudian kalaupun nanti terselip saya lupa, nanti akan saya kembalikan. Kalau seingat saya karena sesuai dengan permintaan pengawas, ya tolong kalau ada barang sekolah dikembalikan.
ya saya katakan bahwa saya tidak ada membawa barang-barang sekolah. Kemudian selanjutnya, adapun hal-hal yang terkait dengan SMA Raksa Budi ini saya sampaikan Pak Rito, mungkin sudah disampaikan juga ada bendahara, ada utang dikit-dikit, baik itu terkait bangunan, mohon bantuan untuk diselesaikan karena posisi keuangannya memang belum dicairkan. Bukan sengaja mengambil hutang lebih dari standar, tidak, tapi memang posisinya belum dicairkan uangnya, sementara bangunan harus tetap dilaksanakan. Maka kami berusaha mencari tempat untuk berhutang, mungkin salah satunya ke BDH dan yang lain. Mohon bantuan Pak Suripto nanti untuk menyelesaikan setelah keuangan itu cair. Termasuk Bapak Ibu guru, nanti yang ternyata bersangkutan dengan Bapak Ibu guru akan diselesaikan oleh kepala sekolah yang baru. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Bowo tadi, saya ditugaskan ke Simpang Semambang. Kemudian kami juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas minggu yang lalu bahwa mutasi kami ini bukan hal yang spesial, tapi mutasi ini adalah dalam bentuk penyegaran. Mungkin Bapak Ibu lah jenuh nyinggung aku 6 tahun, lah bosan nyinggung rai, ya. Apalagi galak datang cepat. Kamu belum datang, Pak lah datang. Tadi yang disampaikan tadi, ya. Saya sering membandingkan ini Pak Rito. Nah, blok E itu ternyata lebih jauh dari ketua. Ya, karena uang dari ketua sudah sampai ke sekolah, uang dari blok E baru datang. Nah, saya katakan ternyata blok itu lebih jauh ya, saya baru sadar. Ya. Banyak termasuk siswa kadang yang dari SP 4 yang paling banyak telat. SP 4 ketuan itu 120 lebih dari sini. SP 4 paling 3 kilo 4 kilo belum sampai. Sementara kita sudah sampai. Nah, ini sebagai motivasi bagi Bapak Ibu, ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau menunjuk contoh itu mungkin Bapak Ibu kurang menyukai, ya. Contoh saya tadi mungkin Bapak Ibu kurang menyukai. Seperti yang disampaikan Pak Bowo, bagi saya hal yang paling rendah pun saya mau melakukan selagi itu ya tidak merendahkan saya. Tapi itulah pembelajaran bagi Bapak Ibu agar sekolah ini menjadi lebih baik. Kemudian harapan saya kepada Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tetap punya komitmen kuat. Siapapun kepala sekolahnya, Bapak Ibu tidak bekerja dengan kepala sekolah, tapi Bapak Ibu mengabdi kepada negara, tentu akan dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan dengan ikhlas tentu akan menghantarkan kita ke tempat yang lebih baik. Sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya Pak Rito juga sama. Yang kita perjuangkan juga berat juga, sama seperti Bapak Ibu ketika menjadi guru. Nah, kami pindah ke Simpang Semambang bukan sesuatu yang lebih baik. Saya sudah berputar 10 kali Simpang Semambang, tuh PR-nya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan Pak Rito tidak banyak PR di sini. Pak Rito yang bisa menilai banyak PR apa tidak aku di Simpang Semambang, di Raksa Budi. Kalau di Simpang Semambang, mulai dari administrasi, kurikulum sampai ke yang lain, saya banyak PR. Besok mau rapat MKKS, saya harus mencari tempat agar bisa rapat MKKS nyaman bagi orang. Ya, karena fasilitasnya tidak mencukupi untuk pelaksanaan itu, banyak PR. Sehingga saya sadar betul apa yang dikatakan Kepala Dinas, pindahnya kamu ke tempat yang baru bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi menjadi tantangan baru untuk bisa menjadi lebih baik. Bukan hukuman katanya, tapi menjadi lebih baik. Yang paling senang saya pindah ke tempat baru adalah anak-anak saya. Ya, yang jelas bisa bertemu saya setiap hari, pulang ke rumah terus. Kalau anak saya kecil selalu membandingkan begini, lemaklah bapaknya jadi petani, ada terus di rumah. Ya, yang kecil itu seperti itu pendapat saya. Lah, bapak jadi petani, bapak tak berbaju terus hitam ini. Nah, kalau malu punya bapak hitam di sawah. Nah, itu yang dia inginkan. Namanya anak kecil kan, kalau baca bapaknya itu ada terus di rumah. Tapi alhamdulillah, ya. Mungkin Tuhan memberikan sesuatu tantangan baru ke saya. Salah satu efek positifnya saya bisa pulang ke rumah setiap hari. Ya, tapi walaupun pulang ke rumah setiap hari masih dirutui juga. Ngapa? Tugas MKKS nambah. Saya hampir tiap minggu Pak Rito Lembang ini. Ini Bu Ainul telepon malam tadi berangkat ke Bekasi. Astagfirullah. Jadi tugas saya semakin berat ini, ya. Jadi lah kita lah dekat rumah lah senang, jadi nyantai-nyantai, ternyata tidak.
Ya boleh Bapak Ibu tanya saya sesuai dengan komitmen yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kalau rumah saya dekat dengan sekolah, saya pasti tiap hari akan datang ke sekolah. Bapak Ibu boleh tanya dengan orang rumah saya pulang dari Simpang Semambang itu selalu jam 4 sore ya, karena sesuai dengan komitmen saya. Kalau saya masuk ke Rasabudi jam 5, saya sampaikan di SMA Rasabudi, saya berangkat ke sekolah itu jam 5 seperempat. Oh, 4 masih gelap. Ya, itulah kebiasaan. Nah, saya begitu juga di Simpang Semambang sesuai komitmen. Kalau Bapak Ibu beruntung karena Jumat Sabtu saya tidak masuk, karena rumah saya jauh, yang kecil telah protes, milih bapaknya jadi petani daripada kepala sekolah. Nah, makanya ada space waktu untuk keluarga. Tapi ketika saya di Simpang Semambang, saya sampaikan kepada anak-anak saya, ya karena sekolah bapak ini dekat, terpaksa bapaknya harus masuk setiap hari. Ya, kan berat. Itu sama baik Pak Bambang. Ya, sama baik pas baik. Cuman kelebihannya dong malam ada di rumah. Nah itu baik kelebihannya. Yang penting malam kan. Itu yang penting. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sekali lagi kami sekeluarga secara pribadi dan kedinasan terima kasih banyak ya kebersamaannya. Wabil khusus tadi yin yang tadi ya, yin yang masuk berbarengan tidak berjauhan dan sudah bersama-sama untuk memajukan sekolah. Saya yakin bahwa di bawah bimbingan Pak Suripto, saya yakin Bapak Ibu punya sesuatu yang luar biasa. Karena Pak Suripto ini pengalamannya lebih banyak. Kalau dihitung Pak Suripto ini guru saya sebetulnya, ya guru saya. Karena kelintingan saya itu banyak alumni dari Ropit, dari Surulangun itu alumni Ropit. Jadi kalau ingat saya, kalau di saya ini berarti berguru dengan Pak Suripto sama Pak Awalana dulu kan di Tingana. Jadi itu ada sebenarnya ukuran guru saya. Tentu dengan pengalaman beliau, saya yakin bisa membawa SMA Rasabudi ini menjadi lebih baik. Karena saya yakin dengan banyak pengalaman, dengan banyaknya ilmu tentu bisa mengarahkan kita lebih baik. Harapan saya seperti yang digaungkan tadi, ke depan SMA Rasabudi ini bisa lebih hebat, bisa lebih hebat, bisa lebih kuat, bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kita tetap bagian dari satu keluarga besar. Kami merasa bersyukur bisa mengenal Bapak Ibu, ya mengenal Pak Bowo, mengenal Pak Wahyu, mengenal Pak Nopan spesial. Ya. Bajunya lain dewe masalah. Ya, waktu kita perpisahan zaman dulu dia yang kita, ya dia lain dewe. Sekarang memang lain dewe. Memang dari dulu sampai sekarang berarti lain dewe. Ya. Kemudian saya mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya kepada anak-anak semua, tolong titip salam saya kepada orang tuamu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kalimat perkataan baik secara langsung maupun tidak langsung ada yang kurang berkenan di hati. Ya, wabil khusus yang sering masuk kantor, yang mungkin kena marah, mungkin kena cuil-cuil dikit, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua adalah tujuan kita untuk perbaikan. Kemudian kepada Bapak Ibu sekali lagi, ya, karena kita pada hari Senin itu biasanya makan bersama. Ya, tentu ada makan minum yang termakan, saya mohon ikhlaskan. Ya, baik itu disengaja ngambilnya, baik ataupun tidak sengaja ngambilnya, ya saya mohon diikhlaskan. Ya. Kemudian saya berharap komunikasi di antara kita tetap terjalin, ya baik dalam rangka meningkatkan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan ini. Apapun informasinya tolong saling sharing. Kemarin informasi TKS harus melengkapi berkas seperti ini, ya saling beri informasi. Ada informasi pelatihan perpustakaan, saya berikan informasi. Tidak akan saya diam-diamkan saja, ya. Karena dengan silaturahmi kita tetap terjalin melalui komunikasi ini, sehingga hubungan emosional di antara kita akan tetap terjaga. Kemudian Pak Komite, terima kasih banyak dukungan selama ini. Mohon maaf kalau penilaian Bapak selama saya memimpin sekolah ini ada yang kurang pas. Begitu juga Pak Kades, titip salam saya. Saya mohon maaf juga kalau ada yang kurang pas, kurang berkenan selama saya memimpin di SMA Negeri Rasabudi ini. Saya berharap bahwa hubungan kita tidak hanya sampai di SMA Negeri Rasabudi, tetap berkomunikasi seperti biasa. Apapun kegiatannya, kita akan tetap berkomunikasi.
Ya, mungkin kesempatan ini saya sampaikan juga kepada Bu Epa, ya. Bu Epa mungkin hari ini datang sebagai guru SMA Raksa Budi, mungkin selanjutnya nantinya akan bertugas di tempat lain. Kemarin saya sudah disampaikan Pak Ripto dari Dinas Pendidikan bahwa proses Bu Epa ini sudah hampir selesai. Jadi kemungkinan Bu Epa ini langsung juga pamitan mungkin hari ini kepada kita semua. Saya terima kasih banyak kepada Bu Epa yang telah membantu saya. Bu Epa ini dulu bagian dari SMA SP Limo, pengelola SMA SP Limo, pengelola keuangannya. Saya terima kasih banyak Bu Epa atas bantuannya sehingga kelas jauh kita di SP 5 itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tentu banyak kekurangan-kekurangan dan ini akan menjadi perbaikan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Ripto. Sekali lagi kawan-kawanku semua, terima kasih bersamaannya yang luar biasa. Hari ini menjadi hari spesial bagi saya dan keluarga untuk mengenang bahwa apa yang sudah kita perjuangkan, sudah kita lakukan bisa menjadi momen yang sangat membahagiakan dan menjadi satu hal yang luar biasa. Kemudian saya terima kasih juga karena melalui SMA Raksa Budi ini saya pernah mendapat peringkat Kepala Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan nomor 3. Jadi jerih payah kita, keringat kita itu ternyata ada balasannya. Di tingkat provinsi kita dihargai, alhamdulillah kepercayaan selalu diberikan kepada kita. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama sukses dan bisa maju bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Sofianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Acara selanjutnya sambutan Bapak Suripto, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Raksa Budi yang baru. Kepada Bapak Suripto, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Bapak Suryanto beserta keluarga, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Raksa Budi atau yang mewakili Bapak. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Ketua Komite yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang sama kita hormati Bapak Ibu staf tata usaha, dan anak-anak sekalian, SMA Raksa Budi yang Bapak banggakan. Puji syukur karena Allah yang Maha Kuasa, berkat karunia jualah pada siang hari ini kita masih diberi dengan suatu nikmat yang tiada taranya, yaitu nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita diberikannya suatu petunjuk jalan yang benar. Kita dan suratullah itu yang pedoman kita hingga
akhir nanti. Bapak Ibu, para undangan, anak-anak sekalian yang berbahagia, betapa bahagianya, senangnya saya senang karena ya Bapak Ibu dengan kerjasamanya dan anak-anak menyambut saya di sini. Ya, mungkin ini tidak seperti apa yang saya tinggalkan di SMA Negeri Semanus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu serta anak-anak sekalian telah menyambut saya. Bapak Ibu, para undangan dan anak-anak sekalian, setelah menyaksikan tayangan-tayangan tadi, selama 6 tahun waktu berlalu begitu rasanya singkat sekali bagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Tahu-tahu ya Pak Sofianto pindah, banyak sekali kemajuan-kemajuan, kenang-kenangan ya, yang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian suka dukanya